Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Di sini ada berita mengagetkan. Ya, saya ambil dari media online Repelita dengan judul Manusia silver yang berhasil diciduk Satpol PP ternyata pensiunan Polri. Miris kawan ya. Beredar di media sosial, seorang manusia silver berhasil diciduk oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Unggahan tersebut diunggah oleh akun Instagram @satusuaraexperts.official pada Minggu 26 September 2021. Video yang berdurasi 30 detik tersebut memperlihatkan seorang manusia silver atau yang biasa mangkal di jalan untuk meminta sumbangan. Mulanya berjalan di jalan yang berdekatan dengan sungai. Lalu tiba-tiba dua orang petugas turun dan menarik baju pria manusia silver tersebut dan menyuruhnya untuk masuk ke mobil Satpol PP. Tak banyak perlawanan, manusia silver tersebut akhirnya masuk ke bak mobil petugas. Rekaman video tersebut nampaknya juga direkam oleh salah satu petugas yang sedang bertugas. Setelah itu, pada detik-detik selanjutnya, terlihat cuplikan yang memperlihatkan pria manusia silver duduk di kantor Satpol PP dan terlihat foto identitas yang diblur. Menurut informasi yang diunggah akun tersebut, ternyata manusia silver yang berhasil diamankan oleh Satpol PP tersebut adalah salah satu pensiunan Polri. Satpol PP amankan manusia silver di daerah Jawa Tengah. Ternyata yang diamankan oleh Satpol PP adalah seorang bapak pensiunan Polri. Tulis akun @satusuaraexpress.official dalam keterangan video. Tak hanya itu, pemilik akun juga berharap agar manusia silver yang disebut pensiunan Polri tersebut mendapat perhatian dari pimpinan Polri atas pengabdiannya terhadap bangsa dan negara. Semoga nasib bapak ini mendapatkan perhatian dari pimpinan Polri atas pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, imbuhnya. Atas unggahan tersebut, netizen juga memberikan komentarnya di kolom komentar. Seperti ditulis akun @dirasinta yang menginginkan menarik baju petugas yang dinilai terlalu kasar saat menertibkan pria manusia silver tersebut. "Pengen gue tarik balik yang baju merah," ujarnya dalam sebuah komentar akun @dirasinta. Bahkan ada pula netizen yang mengira pria manusia silver tersebut adalah seorang intel polisi yang sedang menyamar. "Intel bukan," tulis singkat akun @supriyadiapsa di kolom komentar. Di berita lainnya, masih di Repelita dengan judul "Miris Purnawirawan Polri ini terpaksa jadi manusia silver demi sesuap nasi." Semarang, seorang pensiunan polisi di kota Semarang, Jawa Tengah, Aibda Purnawirawan Agus Dartono, 61, terpaksa menjadi manusia silver demi mendapat uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kabar kondisi Agus itu sampai juga di telinga Kapolda Jawa Tengah. "Sudah mendapat perhatian dari Kapolda," kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Iqbal Al-Kudusi dalam siaran pers di Semarang Minggu. Menurut dia, Kapolda telah mengirimkan bantuan sejumlah uang dan bahan kebutuhan pokok ke rumah purnawirawan polisi tersebut melalui stafnya. "Salam Kapolda, salam senior." "Siap, mantap." Kombes Iqbal menuturkan purnawirawan yang pernah bertugas sebagai polisi lalu lintas itu
terpaksa mencari nafkah dengan menjadi manusia silver tersebut akibat kebutuhan ekonomi. Yang bersangkutan mengaku malu kalau meminta tolong kerabat atau rekan kerjanya. Tambahnya, bantuan lanjut dia juga mengalir dari Polrestabes Semarang untuk Agus Dartono. Salam hormat Polrestabes Semarang. Salam hormat. Menurut Iqbal, Agus dijadwalkan bertemu dengan Kapolrestabes Semarang untuk menerima bantuan serta tawaran pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebelumnya, aksi pensiunan polisi itu saat menjadi manusia silver terungkap ketika razia yang digelar Satpol PP Kota Semarang beberapa waktu lalu. Terima kasih Satpol PP Kota Semarang. Karena dengan begitu akhirnya ini ada hikmahnya. Nah, demikian informasi sahabatku ya. Nah, ya memang prihatin kita ya, TNI Polri yang pensiun karena memang kalau ini kan senior ya, letting dia jauh ya, memang gajinya sangat rendah, jadi pas pensiun juga rendah. Makanya dulu saya waktu masih Letnan 1 lah di tentara itu pernah menyarankan, waktu itu cuma pernah menyarankan agar ya bagaimana kalau TNI Polri itu pensiun itu jangan umur sampai 53 tahun, 58 tahun jangan. Kalau bisa untuk Tantama Bintara sampai Pamen itu batasnya umur 45 tahun sudah pensiun. Terus untuk yang jenderal ya umur 50 tahun untuk jenderal ya bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4 itu 50 tahun maksimal udah pensiun. Nah, kecuali di jabatan strategi seperti Panglima TNI, Kasat, Kasal, Kasau mungkin masih bisa 55 tahun. Jadi pensiun itu umur masih produktif. Tapi dengan catatan atau dengan syarat ya gajinya dinaikkan 2 kali lipat dari yang ada sekarang. Atau paling tidak itu gaji seorang Prada Tantama itu 12.500.000 paling rendah lah. Nah, dengan harapan mereka bisa menabung sehingga 3 atau 2 tahun sebelum pensiun itu diarahkan karena umurnya masih produktif. Ini maunya apa setelah pensiun? Nanti diarahkan. Jadi ada pembinaan selama kurang lebih 2 tahun sebelum pensiun, artinya diberikan ke spesialisasi ya. Oh ini mau buat apa, mau apa, oh kalau saya mau jadi masuk perusahaan jadi manajemen, belajar ada waktu 2 tahun jadi manajemen. Oh saya mau buka bengkel ya, ajari bagaimana cara buka bengkel. Itu dulu saya pernah sarankan ya. Untuk perwira mau apa, oh saya mau jadi manajer di perusahaan apa ya, ada waktu 2 tahun untuk belajar sebelum pensiun. Itu pernah saya sarankan. Itu yang pertama. Tapi saya juga hitung anggaran. Nah itu bisa terjadi jika kondisi ekonomi negara kita semakin kuat. Jadi tidak perlu lagi ada uang pensiun, tidak perlu ya. Jadi sekali pensiun itu langsung kasih. Ada 2, gajinya dilipat gandakan. Ataukah di saat mau dipensiunkan di umur 45 tahun itu dapat gaji pesangon ya. Gaji pesangon sebesar 2 kali lipat dari gajinya mulai dari start sampai masuk sampai pensiun. Nah itu pernah saya sarankan. Nah untuk saat ini makanya saya sebenarnya sedang membangun sebuah sistem ekonomi di peta ini dengan harapan agar purnawirawan juga bisa masuk ya menikmati sistem ini. Bukan hanya purnawirawan tapi kita semua rakyat Indonesia bisa ya. Kemudian pesan saya kepada ya rekan-rekan ya sahabat-sahabat TNI Polri yang masih aktif apalagi yang masih bujangan ya, ini pengalaman ya, ini pengalaman. Kalau sudah gajian apalagi masih bujangan, kalau punya orang tua bantu orang tua nggak masalah, masih bujangan ya mungkin berapa persen dari gaji. Tapi ingat kalian juga harus bisa menabung, karena tidak sedikit bujangan baik TNI maupun Polri. Ya ini tidak sedikit ya saya bilang karena saya punya pengalaman itu. Di saat mau nikah, ngutang BRI.
Nah di saat sudah ngutang beri 15 tahun, baik berat kawan, berat. Ya, lebih baik paksakan bisa menabung. Nah untuk tabungan jangka panjang silahkan ya menabung dalam bisa dalam bentuk emas, emas fisik 24 karat. Menabunglah ya. Kalau tidak menabung selama bujangan, ai kawan, ya saya di depan mata saya karena saya tahu pengalaman bagaimana mau lihat pasukan saya sendiri, pasukan yang lain, bagaimana saya lihat yang dari TNI maupun Polri yang bujangan-bujangan. Kurangilah dulu gaya-gaya itu pacaran. Kalau pacaran itu jangan pacaran terus uangmu habis, rugi kawan, rugi. Lebih tabung. Nah, ya kan? Habis itu kalian punya duit, ya kalian nikah tidak ada utang, ya. Habis nikah ada rezeki, kalian nabung, ya. Kalau istri tidak ada pekerjaan, ya suruh buka warung. Bolehlah istri tentara, istri polisi yang tidak ada kerjaan itu saya kira bisa lah. Kalau cuma dagang-dagang di sekitar asrama itu sayuran apa, yang penting bukan suaminya yang berdagang karena mengganggu tugas. Ya, ini miris ya. Saya juga ucapkan, kita harus mengucapkan juga lah semua terima kasih kepada Pak Kapolda ya dan Polres Tabes Kota Semarang. Beliau masih memperhatikan ya para purnawirawan. Dan saya kira itu ada organisasi itu di purnawirawan ya, baik TNI maupun Polri maupun gabungan. Semoga organisasi itu bisa dimanfaatkan untuk membangun ekonomi. Ya, apalagi umur semakin lanjut. Karena kalau dilihat, kalau saya lihat begini nih, ini Polri Purnawirawan ini Bapak ini kan dulu masih ABRI. Nah, gajinya kan masih kecil, apalagi pensiunannya nggak seberapa didapatnya itu. Nggak bisa ya. Semoga ke depan semakin baik dan semoga apa yang pernah saya sarankan bisa terlaksana lah ya. Terima kasih kawan, tetap semangat. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.